Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV, pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berjumpa kembali melalui media Al-Iman TV yang disiarkan dari lokasi Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, di mana Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya adalah sekolah yang mengajarkan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman berada di lingkungan lokasi ini, dan para penceramah, para asatidzah yang memberikan nasihat, pelajaran sebagian besar dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Pemirsa dan mendengar Radio Suara Al-Iman, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat ini kita bertemu, kita bersua kembali untuk mengingatkan, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dalam ketaatan kepada Allah, kebenaran, dan dalam kesabaran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Meminta kepada Allah SWT adalah ibadah. Dan para nabi, para rasul terdahulu telah kita baca atau kita dapat membacanya, perbuatan mereka, amalan mereka dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana mereka berdoa kepada Allah SWT. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita telah membaca dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-83 hingga seterusnya tentang doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana doa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan Nabi Ibrahim, permohonan Nabi Ibrahim adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah, bukan kepada manusia-manusia yang telah meninggal dunia, bukan kepada syaitan-syaitan, bukan kepada yang mereka namakan arwah-arwah. Namun permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bisa membaca dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26, di mana Nabi Ibrahim mengajar kepada kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memulai permohonannya dengan kata Rabbi. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan kepadaku al-hukma, hikmah, wa alhiqni bis salihin, dan jadikanlah aku, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim memulai doanya dengan kata Rabbi, Tuhan. Di mana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kaumnya, ketika Ibrahim mendapati kaumnya
berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar. Bagaimana bisa mendengar selain Allah SWT, makhluk selain Allah SWT sudah meninggal dunia atau benda-benda mati. Di sini disebutkan dalam ayat ke-69 dalam surat Asy-Syu'ara juga. Di mana Allah SWT berfirman, "Watlu alaihim." Bacakan untuk mereka Naba Ibrahim, berita tentang Ibrahim. Apa itu beritanya? Dalam ayat 69 dan seterusnya dalam surat Asy-Syu'ara. Idh qala li abihi wa qaumihi. Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ayah dan kaumnya. Ma ta'budun. Apa yang kalian ibadah kepadanya? Apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman. Kami beribadah kepada berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Fanadallu laha akifin. Kami tekun beribadah kepada berhala itu. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, qala Ibrahim liqaumihi. Setelah ayat ini, Nabi Ibrahim berkata, qal, hal, apakah yasma'unakum, yang kamu sembah itu mendengar permintaanmu, mendengarkanmu. Ittada'un, saat kamu berdoa kepadanya. Aw yanfa'unakum, apakah yang kalian minta itu memberi manfaat kepada kalian. Aw yadurrukum, aw yadurruna, aw yadurrun, apakah bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat kepada kalian. Alasannya mereka para penyembah berhala meyakini bahwasanya apa yang mereka minta itu tidak bisa mendengar. Allah SWT As-Sami', yang maha mendengar. Sami' innahu sami'un alim. Allah mendengar lagi maha mengetahui. Berhala-berhala selain Allah SWT tidak bisa mendengar. Lalu kenapa mereka meminta memberikan munajat, permohonan mereka kepada selain Allah? Kenapa kira-kira? Karena satu adat istiadat yang harus mereka lakukan turun-temurun. Padahal adat istiadat itu salah, tidak sesuai dengan tuntunan dari Tuhan, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan suatu perbuatan tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan, Tuhan akan murka, Tuhan akan marah, Tuhan tidak akan meridhoi kita. Maka mereka mengatakan, tatkala Nabi Ibrahim berkata, "Ma ta'budun?" Apa yang kalian beribadah? Apa yang kalian ibadahi? Apa yang kalian minta? Siapa yang kalian minta ini? Mereka mengatakan, "Abun asnam," kami menyembah bukan Tuhan, kami beribadah bukan kepada Tuhan, kami menyembah selain Tuhan, berhala-berhala. Wanadalulaha akifin. Kemudian mereka mengatakan, ketika ditanya, apakah yang kalian minta itu memberi manfaat? Tidak. Mereka mengatakan, qalu, dalam ayat berikutnya, ayat 74, surat Asy-Syu'ara, bal wajadna aba'ana, kami mendapati ayah-ayah kami demikian. Wajadna aba'ana kadzalik yaf'alun. Itu alasan mereka melakukan peribadatan. Mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu, yang mereka melakukan peribadatan kepadanya, sesembahan itu tidak mendengar, tidak bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Mungkin kita bisa melihat ya gambaran sesembahan selain Allah SWT. Di sana ada satu negara yang menyembah berhala atau menyembah selain Allah SWT, binatang.
binatang dianggap sebagai titisan daripada arwah-arwah daripada nenek moyang mereka. Mereka menjadikan sebagai berhala. Mereka mengetahui binatang itu tidak bisa mendengar apa yang mereka sampaikan, tidak bisa bermanfaat. Namun sebagaimana kaum Nabi Ibrahim, mereka mengatakan, apa mereka mengatakan? Kami dapati ayah kami demikian. Bal wajadna aba'ana kadzalik. Yaf'alun. Mereka melakukan ini. Kami harus melestarikan budaya ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajar kepada kita kalimat tauhid. Rabbi, ya Allah, ya Tuhan. Kita dapati doa-doa Nabi Ibrahim ya dalam surat Al-Syu'ara ayat ke-83. Rabbi habli hukma wal hikmi bis salihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah wal hikmi bis salihin. Thumma da'a alaihi salam rabbahu faqala rabbi habli. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikan kepadaku hukmah. Dalam tafsir As-Sa'di, hukmah yaitu ilman katsiran, ilmu yang banyak. Ya Allah berikan kepadaku ilmu yang banyak ya Allah. Arifu bi al-ahkam, dengan ilmu itu aku mengetahui hukum-hukum. Hukum membuat patung, ngerti ya. Dapat Quran dari sunnah, dapat mengerti. Oh dilarang. Hukum menggambar makhluk hidup, ngerti. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum menutup aurat ya bagi perempuan berhijab, mengerti. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui hukum-hukum Islam ini. Kita jahil. Kita ini adalah orang-orang yang bodoh, manusia-manusia yang bodoh. Sebenarnya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72, "Innahu kana zaluman jahula." Manusia itu adalah makhluk yang zalum, yang banyak kezaliman, banyak kesalahan. Jahul, banyak ketidaktahuan, banyak kebodohan. Kita mohon kepada Allah SWT, Rabbi habli hukmah, ya Allah berikan aku ilmu yang banyak. Ilmu yang dengan ilmu itu aku bisa mengetahui hukum-hukummu ya Allah, yang engkau tetapkan di dunia ini. Kalau kita sekarang hidup di negeri, setiap hukum di negeri, negara-negara beda-beda ya. Kita pergi ke Malaysia beda, pindah lagi ke Thailand beda, pindah lagi ke Singapura, pindah lagi ke Australia, beda-beda. Hukum Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan agar manusia hidup bahagia. Karena Allah SWT yang menciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Allah mengetahui kemampuan manusia, daya pikir manusia, hati manusia. Allah tahu hebatnya pikiran manusia, pintarnya manusia, sebatasnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Qulna bitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tatkala Adam dikeluarkan, diturunkan dari surga, Allah menyatakan, "Fa man tabi'a hudaya." Barang siapa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak akan celaka. Tidak ada rasa takut pada mereka, kekhawatiran. Tidak akan celaka. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surah Al-Baqarah. Kita dapat di ayat itu. Orang siapa mengikuti petunjuk Allah, tidak kekhawatiran dan tidak pula sedih. Maka kita mohon kepada Allah SWT, Rabbi habli hukma. Ya Allah beri padaku hukmah.
Ay ilman kathiran, ilmu yang banyak ya Allah. A'rifu bil ahkam, dengan ilmu itu aku mengetahui hukum-hukum. Wal halal wal haram, dengan ilmu itu aku mengetahui yang halal dan haram ya Allah. Wa ahkum bihi bainal anam, aku menghukumi dengan hukum-Mu ya Allah manusia. Kita mohon kepada Allah salah ya. Doa ini, Rabbi habli hukma. Mohon kepada Allah al-hukma, ilmu yang banyak sehingga kita mengetahui al-halal wal-haram. Kita mengetahui mana yang riba dan mana yang tidak riba. Kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana sunnah, mana bid'ah. Kita memerlukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah bisalihin, kumpulkanlah aku ya Allah bersama orang saleh, min ihwanihi al-anbiya wal mursalin. Nabi berdoa mau dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, yaitu para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi penghuni surga, dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama para rasul Allah di surga Allah, Jannatul Firdaus A'la. Yang kita mohon kepada Allah dengan doa ini, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Dalam ayat berikutnya kita akan dapati doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah surga. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku penghuni surga. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang kemudian. Ay ij'al li thana'a sidqin mustamir ila akhir ad-dahr. Jadikanlah aku pujian, jadikanlah bagiku pujian yang baik terus hingga hari kiamat, hingga berakhirnya masa. Fastajaballahu du'aahu, Nabi Ibrahim pun mendapatkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima doanya. Wa wahaba lahu minal ilmi wal hikam, diberi Allah ilmu dan hikmah. Ma kana bihi min afdal mursalin wa lahaqahu bi ikhwanil mursalin, dan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadikan beliau sebagai termasuk nabi yang afdal, yang utama. Wa ja'alahu mahbuban maqbulan, dan Nabi Ibrahim diterima. Allah menjadikan Nabi Ibrahim dicintai, diterima oleh siapa? Mu'azzaman muthannan alaihi, diagungkan ya, dihormati oleh siapa? Fi jami'il milal, di seluruh agama. Bikulil awqat, pada setiap waktu. Terus Nabi Ibrahim sampai sekarang dihargai, dipuji ya, oleh agama-agama Yahudi, Nasara. Tidak dicela. Jika mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW, Alkitab, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, Al-Yahud benci kepada Rasulullah SAW karena orang Arab. Beliau orang Arab. Rasulullah SAW adalah orang Arab. Mereka ingin risalah ini turun kepada orang Yahudi. An-Nasara membenci Rasulullah SAW, tidak menyukai. Kenapa demikian? Karena tidak beriman kepada akidah mereka. Rasulullah mengajak untuk menyembah Allah SWT, meninggalkan sesembahan selain Allah, meninggalkan penyembahan terhadap Isa bin Maryam. Rasulullah menyeru mereka untuk Ani'budullah waj'tanibut taghut. A'budullah. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Kemarinlah ahli kitab, kita sepakat satu hal. Tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepada Tuhan.
Tidak, kita tidak boleh menyembah kepada Nabi Muhammad, kita tidak boleh menyembah kepada Nabi Isa, tidak boleh kepada Nabi Ibrahim. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam adalah nabi, bukan ibnullah, bukan putra Allah. Subhanallah, masih jauh dari apa yang mereka katakan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Yaitu jadikanlah aku min ahli al-jannati. Min ahli jannah. Jadikanlah aku ya Allah penghuni surga ya Allah. Allati yuridhu Allah iyaha. Yang mana Allah SWT mewariskan surga itu kepada manusia-manusia yang saleh, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, para Rasulullah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, ada yang meninggal di usia masih belum balik, ada yang sudah balik masih muda, 30, 40, 50, 60, ada yang setelah itu kita mengharapkan kehidupan kita kekal selama-lamanya di surga Allah SWT. Kita mohon kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhir waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikan aku termasuk ya Allah orang yang mempusakai surgamu ya Allah. Waj'alni min warathati jannatin na'im, ay min ahli jannah. Jadikan aku penghuni surga ya Allah, yang mana Allah SWT mewariskan surga itu kepada mereka. Fa'ajaballahu du'ahu, dan Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim ini. Wa rafa'a manzilatahu fi jannatin na'im, dan mengangkat derajatnya dalam surga yang penuh kenikmatan. Kita lihat dalam Al-Muyassar, dalam tafsir Muyassar, waj'alni min warathati jannatin na'im, jadikan aku penghuni surga yang penuh kenikmatan. Waj'alni min ibadika, jadikan kami ya Allah, jadikanlah aku ya Allah termasuk hamba-hamba Engkau, alladzina, yang mana tuwarithun na'imul jannah, Engkau mewariskan kepada mereka kenikmatan surga. Yang kita mohon kepada Allah SWT agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan surga ini. Kita mohon kepada Allah SWT. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa selanjutnya, memohon kepada Allah dalam ayat ke 86-nya. Waghfir li abi, ampunilah ayahku ya Allah. Innahu kana minadh dhalin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Untuk ayat ke 87 ini, 86 ini, kita tidak berdoa. Kenapa demikian? Waghfir li abi li'annahu innahu kana minadh dhalin, wa hadha du'a bisababi wa'di alladhi qala li abihi. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini karena ayahnya tersesat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim berdoa disebabkan karena janji yang dia berkata kepada ayahnya, "Sa'astaghfiru laka." Aku akan mohonkan untukmu, wahai ayahku, kepada Rabbi, kepada Tuhanku. Innahu kana hafiyan. Memohon kepada Allah SWT, ya Allah, ampunilah ayahku tersesat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah berfirman, "Ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu." Tidaklah janji, tidaklah doa yang Nabi Ibrahim berdoa memohonkan ampunan untuk ayahnya itu melainkan karena apa? Janji. Walamma tabayyana lahu, tatkala jelas annahu aduwwun lillah, tatkala jelas ayahnya adalah menentang Ibrahim alaihissalam,
bersama kaum-kaum yang menentang, hingga kaum Nabi Ibrahim dibakar. Jadilah ayah beliau sebagai aduwwulillah, musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim berdoa, tabarra'a minhu, berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim seorang yang hamba yang sangat sabar. Pemirsa Al-Iman TV, maka jika kita menjumpai orang tua kita salah dalam perjalanan kehidupannya, tidak memeluk Islam, terjerumus dalam kesyirikan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi petunjuk kepada mereka. Karena saat mereka masih hidup tentunya ya, agar Allah memberi petunjuk kepada mereka. Karena kita cinta kepada ayah kita semuanya, kepada orang tua kita, ibu-ibu kita semuanya. Kita ingin ibu-ibu kita mengerti tentang Islam jika mereka non-muslim. Kita mengerti ibu-ibu kita, ayah kita mengerti tentang tauhid jika mereka seorang muslim dan belum mengerti apa itu tauhid, terjerumus dalam kesyirikan. Kita jumpai ayah kita mempunyai benda-benda yang dikeramatkan, entah itu keris, entah itu jimat-jimat dan sebagainya. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah memberi petunjuk kepada keluarga kita, ayah kita, ibu kita, dan kita berdialog dengan santun kepada orang tua kita. Kan orang tua kita adalah orang yang mempunyai jasa terhadap kita. Ya, kita mempunyai jasa kepada mereka ya. Orang tua kita mempunyai jasa kepada orang tua kita. Jasa apa? Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu mewajibkan kepada kalian, merintah kepada kalian agar kalian beribadah kepada Allah SWT. Tidak beribadah kecuali kepada Allah SWT. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang dan kedua-duanya berumur usia lanjut, berada pada kalian, bersama kalian, fala taqul lahuma wala tanharhuma. Jangan mengucapkan perkataan janganlah membentak orang tua kalian. Wahfid lahuma janahal qaul min wahfid lahuma janah. Jadi wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah ucapan yang mulia. Jika kita bisa mendapati orang tua kita melakukan perbuatan kesalahan-kesalahan, maka doa yang kita ucapkan bukanlah doa kejelekan. Ucapan-ucapan kita bukanlah ucapan-ucapan kejelekan. Namun ucapan-ucapan kita adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihlah kedua orang tuaku yang sebagaimana mereka berdua mendidik kami waktu kecil. Rabbi firli wa liwalidayya, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku. Itu yang kita ucapkan. Kenapa begitu besar jasa orang tua kepada kita? Kita tidak bisa hidup di dunia ini kecuali melalui, setelah Allah menciptakan kita, ya melalui orang tua kita. Kita bisa menikmati dunia ini, bisa beribadah kepada Allah SWT, bisa membaca Quran, bisa makan. Dari siapa kita terlahir? Setelah Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua begitu banyak ya dalam Al-Quran. Surat Al-Isra kita dapati, dalam surat Luqman,
وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وبصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada berbuat baik kepada ibunya. Biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik pada bapak ibunya. Wasainal insan biwalidayhi. Ibunya mengandungnya, hamadu ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya mengandungnya dalam badan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu bi'amain an yashkur li walidayhi. Menyapih, menyusui 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT juga seperti doa Nabi Ibrahim, mengingat orang tua. Dalam doa kita ingat orang tua kita. Kita memohon misalnya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir ya Allah, ampunilah dosa kami. Allah maghfir ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Kita ingat orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Karena kita orang tua kita membutuhkan kita, membutuhkan kebaikan kita, dan kita membutuhkan kebaikan anak kita. Jika kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka selanjutnya anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita, menjadi generasi yang soleh turun-temurun. Kita mendoakan orang tua kita karena kita ingat hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas." Jika manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan kebaikan. Ya kawan bidin, Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Waghfir li abi, ampunilah ayahku ya Allah. Innahu kana minadh dhalin." Dia termasuk orang-orang yang sesat ya Allah. Kita doakan ya, semoga Allah memberi petunjuk orang tua kita jika mereka salah, jika mereka belum dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala mereka sudah meninggal dunia, maka kita tidak boleh memohonkan ampunan. Kita doakan petunjuk agar mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka masih hidup. Maka tatkala sudah meninggal dunia, Allah berfirman kepada Rasulullah SAW kepada tentang Abu Thalib, "Innaka la tahdi man ahbabta," dalam surah Al-Qasas ayat 50. Engkau tidak memberi petunjuk wahai Muhammad kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Rasulullah tidak bisa memberi petunjuk hingga Abu Thalib meninggal dunia. Bahkan paman beliau sendiri Abu Lahab juga demikian, menentang Rasulullah SAW. "Alihada jama'atana," apakah karena ini, karena dakwah tauhid ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Abu Lahab yang dahulunya sangat mencintai Rasulullah SAW, namun terakhir membenci Rasulullah karena tauhid, walaupun dahulunya sangat mencintai. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Surat sampai turun surat Al-Masad ya. Tabbat yada abi lahabi. Celakalah Abu Lahab. Dia juga Abu Thalib mencintai Rasulullah SAW karena qarabah, kekerabatan. Mencintai seseorang, Abu Thalib mencintai Rasulullah karena apa? Kekerabatan, keluarganya gitu. Oh, ini keluarga saya. Bukan dari agamanya,
bukan dari kepercayaannya. Oleh karena itu Abu Thalib tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa orang selain daripada syirik. La yaghfiru, Allah tidak mengampuni dosa dia dipersekutukan. Dosa syirik Allah tidak mengampuni. Kekal dalam api neraka. Maka jadikanlah kecintaan kita kepada keluarga kita bukan kecintaan darah, namun kecintaan akidah. Keyakinannya sama dengan kita, akidahnya sama dengan kita. Cinta lillah karena Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat sampai di akhirat kelak. Ada mencinta hanya kekerabatan. Oh, dia kerabat saya, dia kerabat saya. Sembilan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW tidak menyebabkan Abu Thalib masuk surga. Kemudian dalam doa berikutnya, "Wa tukhzini yauma yub'atsun." Janganlah engkau jadikan aku ya Allah, jangan engkau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan. "Wa la tukhzini yauma yub'atsun" ay bitawbih ala ba'di dzunub wa al-'uqubah 'alaiha wal fadihah. Jangan engkau hinakan aku ya Allah pada saat manusia-manusia dibangkitkan. Janganlah menjelekkan aku ya Allah karena dosa-dosa sebagian dosa yang aku lakukan. Janganlah engkau hukum kami ya Allah, jangan engkau burukkan kami ya Allah saat manusia-manusia dibangkitkan karena dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Wala tuzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan kami ya Allah saat manusia dibangkitkan. Kan mengetahui dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, tutuplah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Bal az'idni fi dzalika, bahkan jadikanlah aku manusia yang bergembira ya Allah, tidak sedih ya Allah pada saat manusia-manusia dibangkitkan. Ikhwan fillah, jika di dunia ini kita mengalami kesedihan, ditinggal oleh suami, ditinggal oleh istri, ditinggal oleh ayah, ditinggal anak, kita mohon kepada Allah SWT dan kita yakini bahwasanya kebahagiaan kehidupan dunia ini memang demikian keadaannya. Kita harus meninggalkan, kita harus ditinggalkan. Itulah kehidupan dunia. Namun kita mohon kepada Allah, di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama keluarga kita yang saleh, yang salihin wa salihat. Wa is'idni, jadikan aku bergembira ya Allah fi dzalikal yaum, saat manusia-manusia dibangkitkan. Kita mohon demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kita saat meninggal dunia husnul khatimah. Saat dibangkitkan dari kubur kita tidak dihinakan oleh Allah SWT karena dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah ampunan atas dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah SWT, tidak ditampakkan oleh manusia. Kita mohon kepada Allah SWT yang maha penyayang, ra'ufun bil ibad. Ighfir dhunubana ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, wastur auratana, tutuplah aib kami. Yauma yub'atsun, pada hari mereka dibangkitkan. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Kemudian dalam doa berikutnya ayat ke-88, yauma la yanfa'u malu wala banun, meneruskan doa tadi ya. Wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan ya Allah aku pada hari mereka dibangkitkan, di hari yang harta dan anak-anak tidak memberi manfaat sama sekali. La yanfa'u fihi malun wala banun. Harta dan anak-anak tidak memberi manfaat pada hari itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Dalam ayat berikutnya ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta dan anak tidak memberi manfaat pada hari itu kecuali orang yang membawa hati yang salim.
illa man atallah, kecuali orang yang membawa hati yang salim, yang bersih. Wa hadzal ladzi yanfa'uhu 'indaka wa hadzal ladzi yanju bihi min al-'iqab wa yastahiqqu jazila ats-tsawab. Orang yang selamat nanti pada hari dibangkitkan, manusia dibangkitkan, adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah SWT, membawa hatinya, nggak bawa pakaiannya, ya, nggak bawa perhiasannya, nggak bawa rumahnya, mobilnya, uangnya. Namun illa man atallah, dengan hati, bawa dengan hati. Cuma hati ada pengecualiannya. Hati yang kayak apa? Biqalbin salim, hati yang salim. Apa itu hati yang salim? Yang memberi manfaat orang yang nanti bangun dari kuburnya, bertemu dengan Allah tatkala dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati yang salim ini? Nah, ini kita koreksi hati kita semuanya. Illa man atallah biqalbin salim la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wal qalbu salim, hati yang bersih. Maknanya adalah alladzi salima minasyirk. Tidak ada kesyirikan, tidak menyembah berhala, tidak berbuat ingin dipuji. Kalau menyembah berhala, kita berusaha tahu, ya, oh ini syirik, ini beribadah kepada selain Allah, tahu. Syirik asghar, riya, ingin dipuji, ingin diperbuatan kita dipuji, tampilkan potret di video, niatnya untuk ingin dipuji. Maka kita mohon Allah SWT agar kita memiliki hati yang salim. Wala tuhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Selamat dari kesyirikan. Wasyak, selamat dari keraguan-raguan, meyakini ayat-ayat Allah, mengimani ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya dinullah, agama Allah adalah Islam, yakin dengan benar-benar. Tidak ada keraguan sama sekali. Agama yang terima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa mahabbatus syarr, bersih dari kesyirikan, bersih dari ragu-ragu, syak, bersih dari kecintaan kepada kejahatan. Begitu banyaknya kejahatan yang kita lihat melalui mata kita, di jalan, di media-media. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku mohon kepadamu cinta kepada Engkau, ya Allah. Cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada Engkau, ya Allah. Jadilah kami benci kepada kekufuran, kefasikan, benci kepada kejahatan, ya Allah. Karena hati yang salim adalah hati yang bersih dari kecintaan kepada kejahatan. Tidak menginginkan kejahatan, tidak senang dengan kejahatan. Tidak menginginkan cinta ucapan-ucapan yang salah, yang menyimpang. Tidak cinta melihat hal-hal yang jahat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita meninggal dunia, hati kita bersih. Bersih dari kejahatan, bersih dari kesyirikan, bersih dari kecintaan kepada kejahatan-kejahatan. Cinta kita hanya kepada Allah, cinta kepada Allah, ayat Allah, hadis dari Rasulullah, cinta kepada tauhid, kepada sunnah, cinta kepada kebajikan. Wal isra' ala bid'ah, dan bersih dari terus-menerus berbuat bid'ah. Tidak melakukan kebid'ahan, perbuatan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Hati yang bersih dari cinta terhadap perbuatan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah SWT, ya Allah, berilah kami hati yang bersih, ya Allah. Hati yang sehat. Jika kita memeriksa darah kita di laboratorium gitu ya,
cek darah kita, kolesterol kita berapa, asam urat kita berapa, tahu gitu. Kalau hati ini loh, tahu dari mana kita ini sehat atau sakit. Kalau tubuh kita, jasad kita bisa check up di rumah sakit, mengetahui oh kamu lagi sakit. Hati kita tahu dari mana kita sakit. Tahu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita membaca ayat Allah, kita dapati bahasanya hati yang salim, yang bersih, ada yang membenci, tidak menyukai kepada kesyirikan, kekufuran, tidak menyukai, tidak mencintai kepada kejahatan, tidak menyukai kepada kefasikan. Maka ketika kita terjatuh dalam perbuatan jahat, tatkala kita terjatuh dalam perbuatan kefasikan, kemaksiatan, ketahuilah hati kita itu sedang sakit. Kita memerlukan pengobatan, dan kita akan baca nanti bagaimana mengobati hati-hati kita ini. Wadhunub wala yuhibbu, jadi hati yang sehat tidak menyukai kepada al-israr ala bid'ah wa dhunub, terus dalam perbuatan bid'ah dan perbuatan dosa, tidak suka. Dan sebaliknya hati yang sehat itu, yang tidak sakit ya, yang sehat itu, wazam min salamatihi mimma dzakara ittisabuhu bi addadiha min ikhlas, hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ilmi, berilmu, wal yakin, punya keyakinan, wa mahabbatil khair, cinta kepada kebaikan, wa tazyinihi, dan menghiasi kebaikan, di qalbihi, dalam hatinya, wa an takuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'ah li mahabbatillahi wa hawahu tabi'ah lima ja'a 'anillahi. Keinginannya, hati itu keinginannya, hati itu kan keinginan gitu, ingin ke sana, ingin ke sini gitu ya. Ciri-ciri hati yang sehat adalah tabi'ah li mahabbatillah, cinta, mengikuti apa yang dicintai Allah. Oh Allah cinta kepada pengajian ya gitu, menuntut ilmu ya, oh saya akan duduk di masjid gitu, cinta. Oh Allah cinta kalau kita sholat berjamaah di masjid, saya akan berusaha sholat di masjid. Oh Allah SWT mencintai kalau saya datang duluan ya, habis adzan datang shaf pertama, berusaha. Ini tanda-tanda hati yang sehat, cinta kepada keinginannya, hati cinta karena yaitu mengikuti cinta Allah SWT. Tabi'ah wa mahabbatu tabi'ah li mahabbatillah, ya, cintanya mengikuti cinta Allah SWT. Wa hawahu, dan hawa nafsunya tabi'an lima ja'anillah, mengikuti apa yang datang dari Allah SWT, hawa nafsunya. Allah memerintahkan yang halal, hawa nafsunya ngajak untuk yang haram, dia ikuti yang halal, walaupun dapatnya sedikit gitu ya. Dapatnya sedikit, berusaha cari yang halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Kita meninggal dunia bersih dari kesyirikan, di mana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-83, Rabbi habli hukma wal hikmi bis salihin, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang banyak, hikmah. Jadilah kamu orang-orang, berkumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh ya Allah. Waj'alni lisana sidqin fil akhir, jadilah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im, jadilah aku termasuk orang yang mempusai surga ya Allah. Wala tukhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan ya Allah. Yauma la yanfa'u malu wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari dibangkitkan, janganlah engkau hinakan aku ya Allah. Hari harta dan anak-anak tidak bermanfaat sama sekali, kecuali orang yang membawa hati yang bersih, yang cirinya adalah an yakuna saliman min mahabbati ma yakrahu Allah. Hati tidak suka dengan
hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Tidak senang hati itu. Padahal bidzalika salamatuhu minasyirkil jaliyyi wal khafi, yaitu tidak suka atau benci kepada kesyirikan yang nampak, mudhahir maupun batin, yang tersembunyi. Wa min ahwa'i wal bid'ah, membenci perbuatan yang tidak ada contoh, hawa nafsu yang tidak ada tuntunan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Wa min al-fusuq wal ma'asi, membenci kefasikan, membenci dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Al-zahir wal batinah, yang zahir maupun batin. Wa min al-ahwa'i wal bid'ah, membenci kebid'ahan, membenci hawa nafsu yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Membenci dosa besar, dosa kecil, zahir maupun batin, karya, ya, membenci perbuatan riya, ingin dipuji. Wal ujub, membenci perbuatan kagum kepada diri sendiri, gitu ya. Saya ini sudah hebat, gitu ya. Saya ini sudah besar. Ujub, membenci hal-hal seperti ini. Namun dia bersikap tawadhu, rendah hati. Wal ghish, tidak menyukai perbuatan-perbuatan dengki, tidak hasad, ya. Al-hiqd wal hasad wa ghairi dzalik. Ini ciri-ciri hati-hati yang bersih, ya. Maka kita mengoreksi hati kita, ya. Kalau teman kita memiliki sesuatu yang lebih unggul dari kita, dia lebih pintar misalnya, ya. Dia lebih pintar, alhamdulillah. Kita doakan, alhamdulillah teman kita lebih pintar, kita doakan. Secara sembunyi-sembunyi, ya Allah, berilah kepandaian terus kepada teman saya ini. Tatkala kita melihat teman kita dakwahnya lebih lancar, lebih laris, ya, lebih diterima masyarakat, kita doakan, ya Allah, alhamdulillah Ustadz Fulan dakwahnya lebih diterima, ya Allah, berilah kebaikan, ya Allah. Hilangkanlah hiqd, kedengkian, karena itu penyakit hati yang harus kita hilangkan tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah kebersihan hati. Kita mohon kepada Allah SWT kerendahan hati kita, sikap tawadhu, menghilangkan sifat ujub, kagum pada diri sendiri, menghilangkan hal-hal yang memudaratkan kita nanti tatkala kita dibangkitkan oleh Allah SWT, tatkala kita telah meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah SWT, ya Allah, bersihkanlah hati kami, berilah kami hati yang salim, bersih dari kesyirikan, dari kesombongan, dari kejahatan, dari hiqd, dari hasad, dari kedengkian. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah kekurangan kami. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mengakhiri pertemuan kita dengan doa Nabi Ibrahim AS, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubna wa abna'ana an na'budu asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri kita, negeri Indonesia, negeri yang aman. Hilangkanlah wabah-wabahnya, ya Allah. Hilangkanlah kesyirikan-kesyirikannya, ya Allah. Hilangkanlah kejahatan-kejahatannya, ya Allah. Jadikanlah negeri Indonesia negeri yang aman. Jauhkanlah kami dan anak-anak kami dari penyembahan terhadap berhala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi bahasan kita pada bahasan pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.